kota metropolitan. Demikian Jakarta disebut dan dielukan sebagai yang termegah di Indonesia. Dan tepat di hari ini, Jakarta berulang tahun yang ke-496 nih pemirsa. Coba kita dengerin ucapan dan harapan beberapa warga yuk. Selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta. Happy birthday Jakarta. We love staying here. Semoga terus maju, terus makmur dan bertambah bagus semuanya. On the spot Trans 7 mengucapkan Selamat ulang tahun Jakarta. Wah, semoga doa dan harapannya segera dikabulkan ya pemirsa, amin. Di usianya yang baru, ibu kota ini memang tampak sangat berubah. Gedung-gedung tinggi ditambah sejumlah fasilitas umum dan berbagai lokasi wisata membuat daya tarik tersendiri hingga warga dari mana saja berbondong-bondong datang dan mengadu nasib di Jakarta. Pemirsa, yuk ikuti keseruan on the spot menikmati keindahan, kuliner, dan budaya dengan jalan-jalan kekinian ala Jakartans tepat di hari jadinya yang ke-496. Hai pemirsa, apa kabar? By the way, ngomongin tentang Jakarta nih, pasti harus ada episode spesial on the spot nggak sih mengenai informasi bucket list yang harus di-share ke pemirsa yang ada di rumah nih. Terus kalau Jakarta itu ciri khasnya apa sih? Kalau budaya kan ada ondel-ondel. Kalau wisata kuliner ada nasi uduk nggak sih? Ya kan? Pemirsa pasti tahu nasi uduk. Cuman yang di belakang Rada ini katanya nasi uduknya unik banget, nggak biasa, atau bisa dibilang nasi uduk naik level. Naik level tuh gimana ya? Penasaran kan? Yuk langsung aja ikutin Rada. Let's go! Dikenal sebagai hidangan merakyat dengan harga terjangkau, salah satu restoran di Pantai Indah Kapuk ini justru menyulapnya menjadi makanan mewah. Yap, inilah Satu Uduk. Lihat aja nih pemirsa, tempatnya sangat terlihat modern dan kekinian bukan? Bagaimana tidak, dengan balutan Betawi modern yang begitu kental, ditambah ornamen-ornamen khas Betawi yang disulap sedemikian rupa, semakin menambah kesan next level tersendiri bagi restoran ini. Di sini menyediakan beragam pilihan menu untuk menjadi teman makan nasi uduk. Mulai dari orek tempe, bihun goreng, ayam bakar, pecak gurame, hingga yang paling unik yaitu jengkol crispy. Nah ini nasi uduk komplit, isinya tuh ada bihun, kemudian ada telur orak-arik, terus ada tempe, kerik tempe, sama sambal. Jadi kayak, ini jengkolnya nggak berasa sama sekali. Jadi maksudnya kayak, kamu tuh kayak nggak makan jengkol, tapi kamu kayak lagi makan kentang. Karena kan jengkolnya diiris tipis-tipis. Jadi tuh crunchy banget, terus ditambah lagi sama kacang. Jadinya double crunchy. Jadi kalau buat kalian yang mau pertama kali nyobain jengkol, wajib banget nih makan jengkol crispy. Mantap. Saatnya kita dessert. Ini dia makanan yang paling Rada suka dari awal melihatnya. Wow, ini unik banget loh pemirsa. Katanya si crumble-nya itu adalah emping. Terus dikasih ice cream vanilla. Ditambah lagi sama buah nangka dan dilumuri oleh saus kecap. Beuh, enak banget gak tuh? Mari kita coba. Banget, aftertaste-nya so good. Umi approve sama aku.
Harga yang ditawarkan pun masih relatif terjangkau, yaitu mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Wah, bisa banget dicoba untuk makan siang yang beda nih. Akhirnya pemirsa, ada sampai juga nih di kawasan M Block, Jakarta Selatan. Katanya di sini tuh ada hidden gem loh. Wah, seperti apa ya? Salah satu restoran yang mengolah roti buaya secara unik. Penasaran gak sih? Yuk langsung aja kita cari tahu. Halo. Silakan. Pemirsa di rumah tahu roti buaya atau pernah lihat nggak sih roti buaya seperti apa? Nih, Rada kasih tahu. Roti buaya itu biasanya digunakan sebagai hantaran seserahan untuk perkawinan adat Betawi. Roti buaya lambang kesetiaan. Kenapa sih lambangnya itu harus buaya? Karena konon katanya buaya itu hanya menikah seumur hidup sekali. Maka dari itu seserahannya roti buaya. Nah, kalau di dalam pernikahan adat Betawi, roti buaya itu biasanya ukurannya jumbo sampai dengan panjangnya 1 meter. Tapi pemirsa, uniknya di resto ini katanya roti buayanya itu ada yang bentuknya mini dan juga berbagai macam varian rasa. Tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi roti buaya mungil dengan berbagai rasa khas kedai yang terletak di bilangan M Block ini. Wah, bentuknya lucu-lucu banget. Sekarang aku mau cobain dulu. Tapi sebelum aku coba, aku mau nge-review dulu ya. Kalau ini kan ice cream di dalam roti buaya. Kalau yang ini, wah, tiramisu regal. Regalnya banyak banget, tiramisunya juga. Tapi yang bikin aku penasaran tuh aku mau cobain yang originalnya dulu. Jadi tuh luarnya garing banget, tapi dalamnya juga lembut banget. Oh iya, kamu harus tahu nih, ini semua roti buaya yang ada di sini sudah di-approve sama Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil, dan juga Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Berdiri sejak tahun 2019, ternyata Cap Roti Buaya sudah memiliki segudang penggemar setia. Dengan cita rasa kekinian dan desain gerai yang klasik, mengantaranya menjadi top of mind warga ketika ingin membeli roti buaya. Tak cuma soal rasa yang juara, harga yang ditawarkan pun ramah di kantong. Mulai dari Rp9.000 hingga Rp45.000, kamu sudah bisa membawa pulang roti buaya varian rasa khas Cap Roti Buaya. Dari kawasan Blok M Jakarta Selatan, perjalanan kita berlanjut menuju daerah Sudirman, Jakarta Pusat. Alih-alih menggunakan transportasi pribadi, kami memutuskan menggunakan MRT demi terhindar dari macetnya ibu kota. Setelah diresmikan pada Maret 2019 silam, keberadaan moda transportasi MRT kian digemari. Tercatat setiap harinya lebih dari 63.000 penumpang menggunakan MRT untuk mobilisasi sehari-hari. Bahkan kini untuk menambah kemudahan penggunanya, MRT juga telah terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi umum lainnya seperti Transjakarta dan KRL Jabodetabek. Aduh pemirsa, capek banget gak sih? Aku habis jalan-jalan, apalagi nih cuacanya nggak menentu. Kadang hujan, kadang panas, buat badan aku tuh gerah banget. Tapi pemirsa tahu nggak sih? Kalau di Jakarta ini memiliki fasilitas umum terbaru, yaitu Smart Glass Toilet. Nah, Smart Glass Toilet ini terinspirasi dari toilet transparan yang pernah viral di Jepang. Gimana ya rasanya mandi di toilet transparan? Pasti penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke sana. Toilet yang terletak di samping stasiun BNI City Jakarta Pusat ini memiliki penampakan sangat estetik dan berwarna-warni. Nah, di toilet transparan ini ada 4 toilet yang disediakan. Tapi pemirsa, kalian harus tahu bahwa toilet yang paling besar atau toilet yang kuning ini memang diprioritaskan untuk teman-teman kita yang disabilitas. Tapi kalau tidak ada antrian atau kosong seperti sekarang, kita boleh menggunakannya. Sekarang ada yang mau mandi dulu ya. Gak boleh lihat.
Ini dia tampak dalam dari toilet transparan. Nah, kalau misalnya kita belum kunci kan ya, masih bisa terlihat orang dari dalam maupun dari luar. Tapi yang uniknya adalah, ketika kita kunci pintunya, tada! Terlihat blur, jadi benar-benar nggak ada yang bisa melihat dari dalam ataupun dari luar. Jadi kita aman dan safety. Toilet yang diprakarsai oleh Jakarta Experience Board ini memiliki sederet fasilitas teranyar yang tentunya akan memanjakan pengunjungnya. Mulai dari toilet duduk, wastafel, sabun cuci tangan, sabun mandi, hingga shower. Semuanya lengkap dan siap dipakai langsung oleh semua warga. Uniknya dengan segala kelengkapan yang dimiliki, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp5.000 aja loh pemirsa. Sistem pembayaran menggunakan pembayaran tunai maupun elektronik melalui QRIS. Bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati tempat mandi yang bersih dan layak untuk digunakan. Sesuai namanya, pintu yang digunakan merupakan kaca asli yang ternyata dihubungkan langsung dengan sistem listrik. Kerennya lagi nih, rupanya pintu kaca ini bukan keluaran dari pabrik luar negeri loh, alias lokal punya. Keren banget kan? Smart Glass Toilet ini buka dari setiap hari mulai dari pukul 7 pagi hingga 6 sore ya. Wah pemirsa, kalau tadi Rada sudah coba mandi di toilet transparan ala Jepang, sekarang enaknya jalan-jalan naik bis wisata ala Eropa kali ya. Nah, bis yang Rada mau naikin itu adalah bis BW4 Jakarta Skyscrapers. Dari ketinggian 4 meter, kamu bisa menikmati keindahan gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh mengelilingi pusat Jakarta. Sayangnya, hanya ada satu bus tipe open deck seperti ini dan hanya melayani rute BW4. Gak heran jika bus ini menjadi incaran ketika berwisata keliling Jakarta. Bahkan tak sedikit masyarakat yang harus mengantri lebih dari 1 jam lamanya. Menariknya, bus wisata Transjakarta ini tidak mengenakan tarif bagi penumpang. Tetapi penumpang tetap wajib menyiapkan kartu uang elektronik dan melakukan tap saat naik dan turun bus. Bus ini boleh mengangkut penumpang dari halte Irti Monas pukul 10 pagi hingga 5 sore setiap Selasa hingga Minggu. Pemirsa, pernahkah terlintas di benak kamu untuk berlibur sambil menikmati perairan dengan menaiki kapal ala Tokyo seperti ini? Jika iya, mimpi kamu akan segera terwujud dengan kehadiran Jakarta Water Bus. Mengawali keberangkatan dari dermaga Bywalk Mall Waterfront, Pluit, Jakarta Utara, pengunjung akan diajak oleh nahkoda untuk berlayar menuju dermaga Jakarta Pinisi yang gak kalah indahnya. Terinspirasi dari sederet kapal duck tours di kota-kota terkenal, Jakarta Water Bus tak ubahnya seperti kapal pada umumnya. Sederet fasilitas seperti life jacket, televisi, dan kursi yang nyaman menambah kesan menyenangkan ketika berlayar di atasnya. Satu kapal ini maksimal berapa orang sih, Kak? Kalau sekarang yang kita pakai ini, water bus ini maksimalnya sekitar 30 sampai 40 orang. Kalau gitu aku boleh nggak sih, Kak, cobain nyetir? Boleh, boleh, silakan. beneran? Boleh. Wah, pemirsa, ini pengalaman baru. Aku seorang Rada mau nyetir kapal, boleh ya, Kak? Silakan. Memiliki keinginan tinggi untuk terus memanjakan pengunjungnya, Jakarta Water Bus mengeksplor cara terbaik agar kapal yang dimilikinya berubah menjadi sistem zero emission atau menggunakan mesin listrik. Tak mudah memang untuk melakukannya, karena diperlukan sejumlah dukungan dari berbagai pihak, tak hanya warga, namun juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gimana pemirsa, bucket list yang Rada udah share? Seru-seru banget kan? Masih banyak sekali bucket list yang belum Rada share nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi, tetap stay tune untuk nonton On The Spot Trans 7 ya. Rada pamit, bye-bye!